Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesaria Ahmadini dengan NIM 0307 1282 1260 38 dari program studi Teknik Geologi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang mineral fisik 3, yaitu penggolongan mineral, yang mana di sini ada 9 submateri. Yang pertama ada native element, yang kedua ada sulfida, yang ketiga ada karbonat, yang keempat ada halida, yang kelima ada sulfat, yang keenam ada oksida dan hidroksida, yang ketujuh ada fosfat, yang kedelapan ada silikat, dan yang kesembilan ada organik. Yang pertama ada native element. Native element atau unsur murni ini adalah kelas mineral yang dicirikan dengan hanya memiliki satu unsur kimia saja. Mineral pada kelas ini tidak mengandung unsur lain selain unsur pembentuk utamanya. Kelas mineral pada native element sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metal atau logam, contohnya emas, perak, dan tembaga. Yang kedua ada semi metal atau non-logam, contohnya sulfur dan bismut. Logam seperti emas, tembaga, dan perak memiliki sistem kristal isometrik. Semi logam seperti arsenik dan bismut memiliki sistem kristal heksagonal, sedangkan non-logam seperti sulfur memiliki sistem kristal yang bentuknya berbeda-beda. Mineral sulfida. Mineral sulfida sendiri merupakan kombinasi antara logam atau semi logam dengan belerang, misalnya galena, pirit, proustit, argentit, dan lain-lain. Ciri-ciri mineral sulfida yang pertama, kilapnya logam, berat jenis tinggi, memiliki tingkat kekerasan yang rendah, dan hal-hal tersebut berkaitan dengan unsur utamanya yang berupa logam. Yang kedua, kebanyakan berada dalam sistem isometrik, tetragonal, dan heksagonal. Yang ketiga, mineral sulfida yang didominasi ikatan logam bersifat opak dengan kilap logam dan warnanya yang khas. Yang keempat, kebanyakan bersifat lunak dan dapat menjadi konduktor listrik yang baik, yang mencerminkan kehadiran ikatan logam di dalam strukturnya. Pada umumnya, pembentukan mineral sulfida terbentuk di sekitar wilayah gunung api yang memiliki kandungan sulfur yang tinggi. Unsur utama yang bercampur dengan unsur sulfur tersebut berasal dari magma, kemudian terkontaminasi oleh sulfur yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada karbonat. Mineral-mineral dalam kelompok ini memiliki ciri khusus, yaitu berupa adanya CaCO3. Karbonat terbentuk pada lingkungan laut oleh endapan bangkai plankton. Contoh dari mineral karbonat yaitu kalsit. Kalsit sendiri terbentuk dari pengendapan kalsium yang kaya air, biasanya terletak di gua-gua atau di tebing kapur. Selanjutnya ada halida. Halida adalah kelompok mineral yang memiliki anion dasar halogen, yang biasanya ditemukan adalah fluorid, klorin, iodin, dan bromin. Halida sering memiliki struktur yang rapi dan simetri yang baik, memiliki ciri-ciri terkadang transparan, memiliki belahan yang baik, dan memiliki warna felsik atau terang. Contoh mineralnya adalah fluorid dan halid. Selanjutnya sulfat. Mineral sulfat adalah kombinasi antara logam dengan anion sulfat tersebut. Pembentukan mineral sulfat biasanya terjadi pada daerah penguapan yang tinggi kadar airnya, kemudian perlahan-lahan menguap sehingga formasi sulfat dan halida berinteraksi. Contoh dari mineral sulfat ini sendiri adalah gipsum. Gipsum biasanya ditemukan di dalam tanah liat, di mana gipsum sepenuhnya terbentuk tanpa melekat pada satu batuan mineral matriks. Terbentuk dalam lingkungan sedimen, sering berselingan dengan batu gamping, batu serpih, batu pasir, batu lempung, dan garam batuan. Selanjutnya ada oksida dan hidroksida. Oksida merupakan mineral gabungan oksigen dengan mineral logam, sedangkan hidroksida dicirikan dengan kelompok hidroksil atau OH. Kelompok oksida terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu simple dan multiple. Pada simple oksida merupakan tipe oksida yang terdiri dari oksigen dan satu mineral logam. Dan pada multiple oksida ialah mineral dengan unsur oksigen dan dua unsur logam tidak setara. Pada mineral hidroksida sendiri terbentuk pada suhu rendah dan sebagian besar ditemukan sebagai produk pelapukan. Fosfat. Mineral fosfat merupakan kelompok mineral yang terbentuk dari garam anorganik, yaitu asam fosfat. Mineral fosfat terdiri dari fosfat primer,
fosfat sedimenter, dan fosfat guano. Silikat. Silikat merupakan kelompok mineral yang tersusun dari unsur silikon dan oksigen. Struktur dari mineral silikat terdiri dari satu atom silikon yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Contoh dari mineral silika sendiri adalah kuarsa dan olivin. Yang terakhir adalah mineral organik. Mineral organik merupakan mineral yang terbentuk akibat beberapa faktor yang meliputi air, tekanan, suhu. Mineral ini berasal dari makhluk hidup dengan umumnya unsur karbon sebagai unsur utama. Unsur utama karbon merupakan elemen atau unsur yang melimpah pada semua makhluk hidup. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.